Hai semua, selamat datang kembali di channel Anakademi Indonesia. Dan untuk kali ini, aku Restu Andina Putri akan jelasin tentang lesson keseimbangan lingkungan. Dan ini masih dalam course biologi lingkungan. Nah, sebelum masuk ke materi, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Karena di sini banyak banget update tentang materi-materi yang bisa bantu kamu buat belajar. Langsung saja kita lanjut ke materi, yaitu tentang keseimbangan lingkungan. Jadi keseimbangan lingkungan ini merupakan kemampuan lingkungan untuk mengatasi tekanan dari alam maupun dari aktivitas manusia, serta kemampuannya untuk menjaga kestabilan kehidupan di dalamnya. Keseimbangan lingkungan ini akan tercapai bila ada interaksi organisme dengan faktor lingkungan dan interaksi antar komponen dalam suatu lingkungan yang dapat berjalan dengan proporsional. Adanya interaksi yang saling membutuhkan antar komponen biotik di rantai makanan dan jaring-jaring makanan menyebabkan tidak ada satupun komponen biotik yang populasinya akan bertambah terlalu cepat atau menurun drastis. Jadi di sini kalau interaksinya itu berjalan proporsional, jadi untuk di rantai makanan atau di jaring-jaring makanan, dia berjalan secara semestinya sesuai sistem alam yang dikehendaki, maka jadi nggak ada yang namanya komponen biotik yang berlebihan. Misalnya untuk konsumen pertama itu lebih banyak dari konsumen kedua, atau untuk produsen lebih sedikit dari konsumen, kayak gitu. Pada lingkungan yang seimbang, tidak akan terjadi peningkatan atau penurunan populasi komponen biotik tertentu secara mencolok. Jadi nggak ada yang tiba-tiba berkurang untuk populasi konsumen pertama, itu tiba-tiba berkurang drastis atau bertambah drastis, itu nggak ada. Kalau lingkungan ini dalam keadaan seimbang. Selain interaksi antar komponen biotik ini, terdapat juga interaksi antar komponen biotik dengan komponen abiotik. Jadi ada interaksi lain selain sesama makhluk hidup, ada interaksi antar makhluk hidup dengan lingkungan. Nah, keseimbangan lingkungan yang tercipta bila interaksi antar komponen biotik dan abiotik berjalan dengan sesuai dan berkesinambungan. Jadi kalau udah sesuai itu terjadi keseimbangan. Faktor-faktor lingkungan yang lain seperti suhu, air, intensitas cahaya, kelembapan, salinitas, dan perubahan kondisi lingkungan itu juga dapat mempengaruhi keseimbangan lingkungan. Jadi adanya perubahan suhu yang drastis atau perubahan suhu yang tidak sesuai dengan suhu yang biasa dalam keadaan setimbang, mungkin adanya perubahan yang drastis itu bisa mengancam adanya keseimbangan lingkungan. Nah, kalau ada keseimbangan lingkungan itu pasti dibahas tentang suksesi. Jadi, ketika ada gangguan yang masuk dalam suatu lingkungan dan gangguan itu berada di ambang batas toleransi, maka keseimbangan itu akan terganggu. Nah, gangguan yang masuk ke lingkungan dapat berasal dari lingkungan alam atau akibat dari campur tangan manusia. Gangguan alam yang sangat merusak seperti kebakaran, gempa bumi, badai, tornado, dan letusan gunung berapi dapat menghancurkan komunitas biologis. Setelah terjadi gangguan alam tersebut, lingkungan akan mengalami proses pemulihan. Struktur komunitas akan mengalami suatu perubahan yang disebut suksesi. Jadi, suksesi adalah proses perubahan komposisi spesies dalam suatu komunitas biologi akibat adanya gangguan pada komunitas tersebut. Jadi, kalau lingkungan itu terdapat gangguan yang sangat besar dari alam, kan pasti lingkungan tersebut akan hancur. Nah, namun mereka itu akan mengalami kayak proses pemulihan. Nah, dalam suatu proses pemulihan itu dia pasti ada perubahan dari dari perubahan kayak perubahan komposisi spesiesnya dari yang sebelumnya. Nah, itu yang disebut suksesi. Nah,
jenis-jenis suksesi ada dua sebenarnya. Jadi suksesi primer dan suksesi sekunder. Nah, di sini juga akan aku bahas tentang komunitas klimaks. Nah, suksesi primer ini apa? Jadi suksesi primer yaitu proses perubahan komposisi komunitas yang terjadi pada suatu kawasan yang pada mulanya hampir tidak ada kehidupan. Biasanya terjadi di pulau vulkanis baru atau area yang awalnya tertutup glasier atau lapisan es. Contoh organisme yang berperan dalam suksesi primer adalah lumut dan lisens. Organisme yang mampu tumbuh pertama kali dan kemudian membentuk suatu ekosistem disebut organisme pionir atau spesies pionir. Jadi suksesi primer ini benar-benar belum ada kehidupan. Jadi misalnya dari pulau baru atau kayak awal dari kehidupan bumi itu dinamakan suksesi primer. Jadi yang pertama muncul biasanya kan lumut. Pokoknya tumbuhan-tumbuhan yang sederhana yang bisa membentuk komunitas. Kalau suksesi sekunder itu adalah proses perubahan komposisi komunitas yang terjadi pada area yang mulanya ada kehidupan, tetapi kemudian mengalami beberapa gangguan yang menyebabkan hilangnya komunitas yang ada di area itu dan kemudian mereka pulih kembali. Contoh hutan yang mengalami penebangan. Jadi dia itu ada perubahan walaupun udah ditebang kemudian ada pemulihan tapi kan beda dari yang sebelumnya. Kemudian yang terakhir adalah ini bukan jadi suksesi jadi ini adalah komunitas klimaks. Komunitas klimaks ini adalah komunitas yang dihasilkan oleh proses suksesi. Jadi kalau tadi kalau suksesi primer dan sekunder tadi prosesnya, kalau ini adalah hasilnya. Komunitas klimaks ini didominasi oleh organisme yang memiliki umur panjang seperti pohon-pohon besar dan hewan-hewan yang memiliki siklus hidup yang panjang. Jadi sisa-sisa dari suksesi dari kerusakan alam yang sangat hebat itu yang bisa menyebabkan perubahan komunitas atau suksesi itu yang dinamakan komunitas klimaks. Nah, faktor yang mempengaruhi keseimbangan lingkungan yang paling menonjol adalah ulah manusia. Jadi alih fungsi lahan dari sawah atau rawa menjadi permukiman dan pabrik menyebabkan burung dan ikan punah. Jadi ini mempengaruhi keseimbangan air atau keseimbangan pada biotik. Kemudian pengelolaan tanah yang kurang baik menyebabkan erosi dan tanah menjadi kekurangan zat hara. Kalau ini mempengaruhi keseimbangan lingkungan biotik pada tanah, terutama tumbuhan atau cacing. Dan itu pasti dia mempengaruhi konsumennya yang herbivora yang memakan tumbuhan. Terlalu banyak ternak yang makan di padang rumput menyebabkan lahan menjadi gundung sehingga terjadi erosi, kemudian tanah menjadi gersang dan terjadi perluasan gurun. Jadi ini juga ulah manusia karena ternaknya itu memakan padang rumput yang akhirnya nanti akan menjadi gurun. Faktor lain adalah peristiwa alam. Jadi misalnya banjir, erosi, tanah longsor itu bisa menyebabkan adanya populasi berkurang dan populasi tersebut adalah beberapa hewan atau beberapa makhluk hidup yang tidak dapat bertahan. Kemudian hilangnya salah satu komponen ekosistem dapat menyebabkan terganggunya keseimbangan lingkungan. Jadi ini semua komponen ekosistem ya, baik yang biotik maupun abiotik. Kalau ada salah satu komponennya hilang, itu juga mengancam adanya gangguan di keseimbangan lingkungannya. Nah, jadi itu tadi materi tentang keseimbangan lingkungan. Jangan lupa subscribe channel ini karena ini bisa bantu kamu banget buat belajar. Kemudian jangan lupa like dan share video ini, oke? Dah.